Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sudah dikenal, dirasakan oleh semua orang dan merupakan sesuatu yang umum, khususnya di kalangan remaja, yaitu cinta. Banyak kita ketemui dan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita lihat yang berpacaran di kalangan mereka. Lalu apa mereka mengerti akan sebuah arti cinta? Apa itu cinta? Dan saya pernah bertanya kepada banyak orang, dan apa yang mereka artikan tentang cinta tersebut. Banyak yang kita dapatkan tentang arti cinta. Ada yang menjawab cinta itu adalah anugerah. Ada yang mengatakan cinta itu suci. Ada pula yang mengartikan cinta itu ibarat pasir dalam genggaman. Bila terlalu erat menggenggam, maka pasir itu akan jatuh melalui celah-celah jari. Tapi ada juga yang mengatakan cinta itu buta. Bahkan ada di kalangan remaja yang membuat sesuatu yang kata-kata yang indah. Seperti api kompor itu selalu menyala dan mati. Dan menyala kembali, lalu mati kembali. Tetapi cintaku kepadamu yang akan terus berkobar di hatimu. Luar biasa. Banyak istilah-istilah, ya. Bahkan yang saat ini akan kita bahas adalah istilah bucin, budak cinta. Dan ini ramai digunakan oleh netizen untuk menggambarkan seseorang yang rela melakukan segalanya demi cinta pada pasangannya. Apakah kita termasuk bucin atau alias budak cinta? Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena budak cinta ini terjadi karena seseorang, baik dia wanita ataupun pria, yang menjadi pelakunya, dia terlalu takut kehilangan, terlalu takut akan kepergian pasangannya, sehingga pelaku bucin ini akan rela mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Ketika kita mengorbankan banyak hal, seperti harga diri, kepentingan, nilai-nilai yang kita anggap prinsipil, kita serahkan ke pasangan kita demi agar orang yang kita sayangi tetap bertahan dan tetap menjaga hubungan agar bisa selalu bersama-sama. Bahkan ada yang sampai menggunakan istilah, pada bucin ini pacarku adalah majikanku. Masya Allah, luar biasa. Para budak cinta ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah hubungan yang sebetulnya hubungan ini tidak sehat. Apalagi biasanya hubungan cinta yang dijalani para budak cinta ini diwarnai dengan adanya
kekerasan dari pasangannya, baik itu psikis maupun fisik. Pada umumnya pelaku bucin ini menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Mereka yang menjadi budak cinta ketika bertengkar, dan ada mungkin yang sampai menggunakan fisik, dikasari oleh pasangannya, dia akan memaklumi tindak kekerasan dan kemarahan tersebut. Mereka malah menjadikan dirinya sebagai objek yang disalahkan atau menolerir kemarahan tersebut. Bayangkan fenomena budak cinta saat seseorang harus mengorbankan harga dirinya demi sebuah cinta kepada pasangannya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dan para budak cinta ini tidak menyadari bahwa pasangannya telah memanipulasi diri mereka dengan semena-mena, atau bahkan para budak cinta ini tidak lagi memperdulikan keselamatan dirinya, sehingga si bucin ini akan merasa dirinya lah yang bersalah, padahal sebenarnya justru pasangannya itulah yang bersalah. Ketika kita sadari yang ada pada posisi orang tersebut, kita tidak sadar sama sekali. Hal itu terjadi karena ada kedekatan secara emosional, karena rasa sayang kita, karena rasa takut kehilangan kita, yang akhirnya kita mentolerir itu tanpa kita sadari. Makna cinta dalam Islam: cinta adalah fitrah yang dimiliki setiap manusia, dan cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak yang mengatakan hidup tanpa cinta akan terasa hampa. Biasanya cinta selalu dikaitkan dengan perasaan kasih dan sayang terhadap lawan jenis. Namun apakah benar ruang lingkup cinta hanya sebatas itu saja? Nyatanya tidak demikian. Di dalam ajaran agama Islam, pengertian cinta begitu sangat luas. Cinta yang utama adalah kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian cinta yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian keluarga serta sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian cinta kepada Al-Quran, para malaikat-malaikat Allah, cinta kepada kedua orang tua, dan cinta kepada manusia lainnya. Juga termasuk cinta kepada lingkungan. Makna cinta dalam sudut pandang Islam: cinta adalah ajaran Islam yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Tepatnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diciptakan. Makna cinta dalam Islam sendiri sangatlah suci. Cinta harusnya disadari oleh kasih sayang dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa yang kita cintai di bumi ini haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat tidak baik, bahkan sangat berbahaya jika kita mencintai hanya didasari dengan hawa nafsu. Apalagi jika kita kaji dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil para ulama. Makna cinta dalam Islam itu dikategorikan menjadi 3 kelompok. Di antaranya adalah cinta kepada Allah. Kedudukan cinta yang paling hakiki ternyata cinta kepada Sang Khalik,
pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah lah yang menciptakan kita manusia, memberikan kehidupan dan nikmat di dunia, serta senantiasa menjaga kita. Maka itu adalah menjadi kewajiban setiap umat manusia, hamba Allah, untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan dia lebih mencintai sesuatu itu daripada dia mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara jika itu ada pada seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah semata. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, lalu bagaimana caranya mewujudkan bukti cinta kita kepada Allah? Yakni dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para bucin, para budak-budak cinta yang saat ini menyaksikan kita harus menjadi bucin untuk Allah, budak cinta untuk Allah, budak cinta untuk Rasulullah. Tidak ada yang berhak kita cintai akan segala sesuatu kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Semoga dengan hadirnya bulan suci Ramadan, kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, menambah kecintaan kita kepada Allah dan menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak dianjurkan ketika kita mencintai sesuatu yang berlebihan, melebihi daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.